Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Darmantia Nugraha dengan NPM 22060555403, metode numerik 01. Di sini saya izin menjelaskan untuk pertemuan kedua dari metode numerik yang sudah diajarkan oleh Pak Dai. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi mungkin sedikit mengulas tentang DI5 ini, di mana kita harus menerapkan 5 step awal untuk bisa menerapkan DI5 ini. Yang pertama itu conscientious, conscientious di mana kita nantinya berkaitan dengan society, lalu ada intention, di mana intention ini adalah tujuan atau niat untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dapat mempengaruhi cara berpandang kita serta strategi yang akan kita pilih untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu ada initial thinking, di mana ini merupakan langkah awal dari proses penyelesaian masalah itu sendiri. Lalu yang keempat ada idealization, di mana tahap ini kita mulai untuk membayangkan solusi yang ideal atau optimal untuk masalah yang sedang kita hadapi. Lalu untuk tahap terakhir yang kelima yaitu instruction, di mana tahap ini kita merencanakan langkah-langkah yang konkret yang perlu diambil untuk mencapai solusi yang diinginkan dengan mengatur prioritas dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Oke, lalu lanjut ke slide berikutnya, di mana pada pertemuan kemarin kita membahas terkait continuous thinking, di mana bisa diartikan sebagai berpikir secara sadar atau pemikiran sadar. Jadi untuk continuous thinking ini merujuk pada proses mental di mana seseorang secara aktif dan sengaja terlibat dalam kesadaran diri dan pemikiran yang disengaja. Jadi untuk continuous thinking ini melibatkan penggunaan kesadaran untuk mengamati, mempertimbangkan, dan mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan. Dalam continuous thinking ini, jadi secara kita nih sebagai individu, secara aktif mengarahkan perhatian kita ke berbagai aspek dari pengalaman kita, seperti ide, gagasan, atau situasi yang sedang kita hadapi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk continuous thinking ini juga melibatkan penggunaan pengetahuan dan kesadaran diri untuk mengatur perilaku dan respon terhadap lingkungan. Continuous thinking juga seringkali membutuhkan waktu dan usaha mental yang signifikan, karena kita nih sebagai individu secara aktif terlibat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi untuk continuous thinking ini penting dalam pengambilan keputusan yang didasari dalam pemahaman diri kita sendiri. Jadi untuk lebih mudahnya dalam continuous thinking sendiri itu kita bagi ke 2, yaitu ada brainware dan hardware. Kita jelaskan untuk, brainware sendiri terlebih dahulu. Jadi untuk brainware sendiri itu merujuk pada kapasitas intelektual, kecerdasan kognitif kita untuk mencakup kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah, analisis, pemahaman konsep, dan berbagai aspek lain dari berpikir rasional. Jadi untuk brainware sendiri ini merupakan kemampuan kita nih untuk memproses informasi secara logis dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Jadi ini bisa mencakup kayak kecerdasan verbal, numerik, spasial, dan logis. Jadi, untuk brainware sendiri ini yang berkaitan dengan pemikiran dengan otak kita sendiri. Lalu untuk hardware sendiri itu merupakan, eee, hardware, jadi hati. Jadi merujuk pada aspek emosional, moral, spiritual dari kita sendiri. Jadi untuk hardware sendiri ini mencakup nilai-nilai keyakinan, empati, motivasi, dan hubungan antar pribadi. Hardware sendiri pun, menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk memahami dan merasakan respons emosi sendiri dan orang lain dengan bijaksana. Jadi untuk keduanya itu penting ya dalam membentuk identitas dan perilaku manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar tepat dan optimal. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui continuous thinking, kita mempelajari adanya itu computational thinking, di mana, eee, computational thinking ini bisa diartikan sebagai pemikiran komputasional adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah yang terinspirasi oleh cara komputer memproses informasi. Jadi untuk computational thinking ini melibatkan prinsip-prinsip dari teknik yang digunakan dalam ilmu komputer untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks. Jadi untuk computational thinking ini ada 5 tahapan juga. Yang pertama ada decomposition, yaitu memecah masalah kompleks menjadi
bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Lalu langkah keduanya ada pattern recognition atau pengenalan pola, di mana nantinya kita mengidentifikasikan pola atau struktur yang muncul dalam masalah yang kita hadapi, yang dapat kita memungkinkan untuk menerapkan solusi yang relevan atau strategi yang tepat. Langkah berikutnya adalah abstraction, jadi di mana kita mengabaikan detail yang tidak relevan atau kompleks yang tidak perlu untuk fokus pada inti dari masalah yang sedang kita hadapi. Selanjutnya adalah algoritma desain atau desain algoritma. Jadi kita ini nanti sudah mulai membuat langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini melibatkan pengembangan dari prosedur dan instruksi yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dan terakhir, algoritma evaluation, di mana kita menganalisis dan mengevaluasi efektivitas algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi hal ini dapat melibatkan pengukuran waktu, penggunaan sumber daya, dan keakuratan solusi. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan uh, terkait pembahasan tentang pertemuan kemarin. Semoga di pertemuan berikutnya kita lebih mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa disalurkan kepada kita semua. Sekian, terima kasih.